Bab 808, Serikat Buru Iblis 3. Keenam serigala itu menatap Dulang dengan tatapan ambigu. Keberuntungan pemimpin mereka dengan wanita cukup baik. Enchantress tampaknya suka menggoda Dulang, dan dia biasanya akan menggodanya setiap kali melihatnya. Itu sudah menjadi kejadian umum di kelompok prajurit bayaran serigala gua. Mereka tidak akan terkejut bahkan jika Dulang mengatakan bahwa dia ingin menikahi Enchantress. Mereka juga ingin digoda oleh Enchantress yang menarik dan seksi. Bahkan para tentara bayaran yang telah berhubungan dengan lawan jenis selama bertahun-tahun pun terpesona oleh kecantikan para iblis. Mereka bahkan menerima iblis, apalagi iblis. Silakan goda aku, silakan rayu aku. Sang penyihir mengangkat tangannya sambil tersenyum. Lengannya yang lemah dan tampak tak bertulang secara alami melingkari leher Dulang. Tubuhnya yang lembut menempel di dada Dulang yang lebar saat dia berkata dengan lembut, "Pemimpin." Enam serigala itu hampir jatuh dari kursi mereka. Suaranya sungguh merdu. "Mohon maafkanlah orang-orang berdarah panas ini. Apakah ada sesuatu yang salah?" Dulang, yang selalu perkasa dan mendominasi, seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing saat menghadapi Enchantress. Wajahnya memerah karena panik. Enchantress menyipitkan matanya saat dia mengagumi pemimpin yang kaku itu. "Tuan telah memanggilmu ke rumah bangsawan kota." "Oh, aku akan pergi sekarang." Dulang menelan ludah dan dengan hati-hati mengangkat tangannya untuk menarik lengan Enchantress dari lehernya. Sang penyihir mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut, "Aku lelah karena perjalanan ini. Aku harus merepotkanmu untuk membawaku kembali." Dulang merasa ingin mati. Keenam serigala itu menutupi hidung mereka yang berdarah dan diam-diam mengacungkan jempol kepada pemimpin mereka. "Hebat, benar-benar hebat." Bahkan setan pun akan berlutut di hadapan pemimpin mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa menyembahnya. Dulang tidak dapat menghalangi Enchantress, jadi dia tidak punya pilihan selain bersiap. Dia dengan kaku menggendong seorang iblis cantik dan berjalan keluar dari kelompok prajurit bayaran serigala gua sambil menggendong Enchantress. Dulang ingin mencekik saudara-saudaranya ketika dia melihat kekaguman dan kecemburuan di mata mereka. Dulang bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa sampai ke rumah penguasa kota. Ia hanya tahu bahwa kerumunan yang mengelilinginya dan tindakan intim Enchantress hampir menenggelamkannya. Enchantress dalam pelukannya tertawa seperti kucing yang mencuri ikan. Dulang terdiam. Dia tidak bersalah. Saat Dulang muncul di rumah penguasa kota dengan Enchantress di tangannya, tindakan ambigu mereka segera mengejutkan semua iblis laki-laki di sana. "Serius, penyihir itu sebenarnya, tes-tes." Jialan bergumam, "Pemimpin Du adalah pria sejati. Aku mengagumimu." Jiahe memuji Dulang dalam hati. Meskipun Enchantress adalah seorang wanita di antara para iblis, dia begitu kuat sehingga semua iblis pria akan gemetar ketakutan hanya dengan menyebut namanya. Bahkan ada beberapa contoh di mana beberapa iblis tingkat tinggi mencuri pakaiannya, yang kemudian digantung di gerbang kota agar para iblis belajar darinya. Semua orang tahu bahwa sang penyihir itu cantik tetapi kejam. Tidak seorang pun berani menyentuh mawar berduri itu lagi. Ketika mereka melihat Dulang kembali dengan kecantikan di lengannya, semua iblis mengaguminya. Dia bahkan berani mengambil keuntungan dari harimau betina itu. Dia benar-benar pria sejati. Dulang hanya bisa menatap langit tanpa bisa berkata apa-apa. Ketika Enchantress selesai menggodanya, dia meninggalkan pelukan Dulang dan dengan anggun merapikan rambutnya sebelum dia dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Dulang masih linglung. Dia merasa seakan-akan setan perempuan itu telah mempermainkannya sepenuhnya. "Kakak Du." Sen Yanxiao menahan tawanya dan menatap Dulang yang tampak lesu. Bab 809, Serikat Iblis 4. Ketika Dulang mendengar panggilan Sen Yanxiao, dia segera tersadar dan menatap Sen Yanxiao dengan canggung. "Tuan Kota, Saudara Du, silakan duduk. Saya memanggil Anda ke sini hari ini karena saya perlu membicarakan sesuatu dengan Anda." Sen Yanxiao tampak tenang tetapi dia tertawa terbahak-bahak. Sangat menyenangkan melihat Enchantress menggoda Dulang. Ya, Dulang segera menenangkan jantungnya yang berdebar kencang dan mencari tempat duduk. Dia tidak tahu apakah setan-setan ini sengaja mengolok-oloknya, tetapi secara kebetulan dia duduk tepat di seberang Enchantress. Saat Dulang melihat ke depannya, ia dapat melihat dada Enchantress bergerak perlahan setiap kali ia mengambil napas, dan wajahnya pun menjadi semakin merah. "Saudara Du, Anda telah memimpin kelompok tentara bayaran untuk waktu yang lama, bukan?" Sen Yanxiao tiba-tiba bertanya, membuyarkan lamunannya. "Sudah lebih dari 1 dekade."
Dulang tidak bisa menahan senyum ketika dia menyebutkan kelompok tentara bayarannya. Bagus sekali. Aku ingin punya serikat tentara bayaran di kota ini. Kakak Du, tolong bantu aku. Sen Yanxiao tersenyum. Itu tidak sulit. Namun, kelompok tentara bayaranku memiliki jumlah anggota yang terbatas, jadi akan sulit untuk menjalankan serikat tentara bayaran sendiri. Setiap kota pasti memiliki serikat tentara bayaran sehingga bukan hal yang aneh bagi Sen Yanxiao untuk memiliki pikiran untuk membuatnya. Namun, kelompok tentara bayaran Cave Wolves tidak memiliki banyak anggota sejak awal. Dengan jumlah mereka masih dapat mengelola sebagai kelompok tentara bayaran tetapi mereka tidak akan dapat berjalan sebagai serikat tentara bayaran. Jika City Lord berencana merekrut lebih banyak kelompok tentara bayaran ke Sun Never Sets, maka menjalankan Mercenary Guild tidak akan terlalu sulit. Guild tentara bayaran rata-rata memiliki setidaknya selusin kelompok tentara bayaran di bawah kendali mereka. Namun, jika City Lord ingin membentuk guild tentara bayaran elit, maka jumlah tentara bayarannya bisa lebih sedikit, tetapi kita tetap membutuhkan beberapa ratus tentara bayaran. Itu bukan masalah. Namun, aku tidak bermaksud merekrut kelompok tentara bayaran manapun ke dalam guild. Sun Never Sets adalah wilayah kekuasaannya, dan itu juga aset terpentingnya. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan menghadapi beberapa tentara bayaran yang haus kekuasaan jika dia merekrut kelompok yang tidak dikenal. Tidak seperti sekelompok pedagang, kelompok tentara bayaran dapat dengan mudah menimbulkan banyak masalah. Mereka tidak berencana merekrut kelompok tentara bayaran. Dulang berpikir, tidak banyak orang di Sun Never Sets yang bisa bertarung. Paman Nine dan kelompoknya memiliki tanggung jawab masing-masing, jadi mustahil bagi mereka untuk menjadi tentara bayaran. Para budak yang dibeli tidak memiliki aura pertempuran atau sihir, sehingga memaksa mereka untuk hanya melakukan beberapa tugas harian dasar, mereka tidak cocok menjadi tentara bayaran. Tuan Kota, bolehkah saya tahu siapa yang akan bergabung dengan serikat tentara bayaran? Dulang tidak dapat memikirkan kandidat yang cocok, jadi dia hanya bisa meminta jawaban dari Sen Yanxiao. Sen Yanxiao menatap Dulang sambil tersenyum dan kemudian menatap sekelompok iblis tingkat lanjut. Mengikuti kemana dia memandang, Dulang terdiam. Kakak Du, apa pendapatmu tentang Enchantress dan yang lainnya? Tentu saja, tidak. Dulang hampir pingsan. Iblis tingkat lanjut lebih kuat dari 7 serigala. Bahkan Enchantress dapat dengan mudah bertahan melawan mereka semua sendirian. Tidak ada masalah dengan kekuatan mereka, tetapi secara realistis. Tuan Kota, apakah Anda yakin? Dulang bertanya dengan susah payah. Bukankah itu bagus? Ada ratusan iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets, dan jumlahnya akan bertambah di masa depan. Bukankah itu pilihan yang baik bagi mereka untuk secara bertahap mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat kita? Sen Yanxiao berkedip. Dia sama sekali tidak menganggap kata-katanya mengejutkan. Dulang hampir berlutut di depannya. Tuan Kota, saya tahu Anda suka mengambil jalan yang tidak biasa, tetapi bukankah keputusan ini terlalu mengejutkan? Dia ingin ratusan iblis tingkat lanjut membentuk serikat dan bekerja untuk manusia yang dulunya menjadi makanan mereka. Dulang ingin menangis. Ia merasa bahwa ide itu mengerikan. Serikat tentara bayaran mereka akan terdiri dari ratusan iblis tingkat lanjut. Seberapa mewahkah susunan ini? Namun, apakah City Lord mempertimbangkan perasaan warganya? Bab 810, Serikat Iblis 5. Dibandingkan dengan keterkejutan Dulang, kawanan iblis itu tampak bersemangat tinggi. Tuanku, menurutku itu ide yang fantastis. Mengapa kita tidak mendirikan serikat yang disebut Serikat Iblis? Jiahe berdiri sambil berteriak. Tanpa masalah makanan yang terus-menerus mengotori leher mereka, para iblis sudah lama bosan. Selain itu, mereka telah mendengar bahwa menjadi tentara bayaran adalah profesi yang mengasyikkan dan menyenangkan. Mereka begitu gembira akhirnya bisa bersenang-senang sehingga mereka hampir menerkam Sen Yanxiao dan berteriak, "Hidup tuanku!" Bagus, bagus. Lagi pula kita tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Ngomong-ngomong, bisakah tentara bayaran mendapatkan uang? Apakah kita bisa membeli sesuatu di masa depan? Apa yang ingin kamu beli? Lagi pula, kamu kan tidak kekurangan makanan. Tidak bisakah aku membeli makanan untuk Xiao Jiu dan yang lainnya? Itu ide yang bagus. Kelompok setan itu berteriak setuju dengan keputusan Sen Yanxiao. Ada dua alasan mereka mendukungnya. Pertama, mereka terlalu malas untuk melakukan apa yang mereka sukai. Kedua,
Mereka ingin mendapatkan uang untuk mendukung bisnis di Sun Never Sets. Meskipun mereka makan dan minum banyak di Sun Never Sets, Shen Yanxiao tidak pernah memberi mereka satu koin emas pun. Setiap kali mereka melihat orang-orang itu berjalan melewati mereka dengan senyum di wajah mereka dan membawa tas berisi koin emas, para iblis hanya bisa meneteskan air liur dan menggambar lingkaran di tanah. Shen Yanxiao terkejut dengan antusiasme para iblis. Dia menatap Fruit dengan bingung. Dia adalah satu-satunya iblis tingkat lanjut yang tinggal di luar tanah terlantar. Fruit memandang Shen Yanxiao sambil tersenyum tipis. Tidak ada masalah dengan keputusan itu. Lebih baik mereka menghabiskan waktu untuk bekerja. Fruit bersandar di sandaran kursinya. Dia adalah iblis pertama yang mengikuti Shen Yanxiao, dan dia memiliki status tinggi di antara iblis tingkat lanjut di Sun Never Sets. Karena Fruit tidak keberatan, Shen Yanxiao memutuskan untuk meminta pendapat Dulang. Dulang memiliki perasaan campur aduk tentang hal itu. Di satu sisi, dia senang karena dia akan segera memiliki banyak rekan yang kuat di masa depan. Di sisi lain, dia sedih untuk manusia yang akan bersaing dengan iblis tingkat lanjut di pasar kerja. Di mana keadilannya? Bagaimana mereka bisa mengalahkan keunggulan ras mereka? Akan tetapi, di bawah tatapan para iblis yang bersemangat dan penuh harap, Dulang menelan keraguannya. Wah, lupakan saja, mereka sebaiknya belajar bekerja dengan iblis saja di masa mendatang. Denting, saya akan mengikuti perintah Tuan Kota. Saya tidak keberatan. Dulang mengepalkan tangannya dan menelan harga dirinya. Kalau begitu sudah diputuskan, kelompok prajurit bayaran Cave Wolves akan tetap berada di bawah yurisdiksimu, Saudara Du. Selain itu, semua iblis tingkat lanjut di kota akan membentuk serikat dengan bantuanmu. Saat Sun Never Sets resmi dibuka untuk umum, mereka akan dapat menerima misi apapun yang ditugaskan kepada mereka. Yakinlah bahwa aku akan membuat mereka tetap dalam wujud manusia untuk sementara waktu sehingga tidak seorang pun akan mengetahui identitas mereka untuk sementara waktu. Sangat bermanfaat baginya untuk mendirikan serikat yang dipenuhi dengan begitu banyak iblis yang kuat. Setan lebih kuat dari tentara bayaran yang paling kuat sekalipun. Dengan adanya mereka akan dapat dengan mudah menyelesaikan misi apapun yang diberikan kepada mereka hanya dengan kekuatan kasar saja. Lebih jauh lagi, iblis lebih sensitif daripada manusia, membuat mereka lebih mahir dalam misi yang membutuhkan indera tajam. Mereka bahkan tidak perlu makan atau minum. Dan mereka akan segera direvitalisasi. Setelah kembali ke Sun Never Sets untuk mencium unsur-unsur gelap. Lebih jauh lagi, iblis lebih tangguh daripada manusia, membuat mereka menjadi perisai daging yang sempurna. Mereka jelas memiliki kualifikasi terbaik untuk menjadi tentara bayaran. Dengan serikat tentara bayaran yang kuat di kotanya, akan dengan mudah menarik orang-orang dari seluruh benua Brilliance untuk datang dan memberikan misi kepada mereka. Di antara keempat negara, hanya aliansi Angin Dewa, yang didirikan oleh 5 kelompok tentara bayaran papan atas, yang dapat bersaing dengan mereka. Bagaimanapun, keganasan mereka pernah mengintimidasi 3 negara lainnya. Bab 811, Membuka Kota, 1. Shen Yanxiao tidak tahu bahwa keputusannya yang tampaknya santai telah meletakkan dasar yang kokoh bagi persekutuan iblis yang akan mengguncang seluruh benua cemerlang di masa depan. Di masa depan, persekutuan iblis akan bangkit di atas serikat manapun di benua ini. Bahkan aliansi Angin Dewa tidak akan berani melawan mereka. Berita tentang selesainya Sun Never Sets menyebar seperti api di seluruh kekaisaran Longsuan dengan bantuan dari 5 keluarga besar. 3 negara lain di benua cemerlang juga menerima berita itu satu demi satu. Mendengar berita itu, semua orang langsung tercengang. Sudah diketahui sejak lama bahwa kekaisaran Longsuan tidak mampu mendapatkan pijakan di tanah terlantar. Selain itu, baru setengah tahun sejak berakhirnya turnamen antar akademi. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan pembangunan kota dalam waktu setengah tahun? Lebih jauh lagi, kota yang mereka kunjungi adalah Sun Never Sets, salah satu dari 5 kota utama di Forsaken Land. Berita ini benar-benar membingungkan orang-orang di seluruh benua. Apakah Kekaisaran Longsuan sengaja merilis berita palsu hanya untuk menyelamatkan reputasi mereka yang sedang sekarat? Tidak seorang pun dapat menerima kenyataan bahwa kacang keras yang telah mereka kunyah selama ratusan tahun tiba-tiba ditelan. Akan tetapi, tampaknya berita itu tidak salah. Meskipun penyelesaian Sun Never Sets dapat dipalsukan, lelang di Phantom Auction House tidak dapat dipalsukan. Jika kota itu benar-benar belum rampung dan rumah lelang itu bohong,
hal itu akan terbongkar saat dibuka. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk berbohong yang akan segera diketahui. Semua kekuatan di benua cemerlang kebingungan. Kaisar Kekaisaran Longxuan juga bingung. Dia secara pribadi menugaskan Sun Neversetts kepada Shen Yanxiao, dan dia tahu lebih baik daripada siapapun seperti apa keadaan kota itu ketika dia menugaskannya kepada Shen Yanxiao. Selain itu, dia sama sekali tidak memberinya dukungan. Lebih jauh lagi, kota itu dipenuhi oleh setan. Dengan keadaan yang ada, seharusnya mustahil bagi siapapun untuk menyelesaikan pembangunan kota. Namun, berita ini datang bersamaan dengan katalog rumah lelang Pantom. Kaisar merasa tertekan. Ia telah mencoba segala cara untuk menekan Shen Yanxiao sepenuhnya. Namun, monster macam apa Shen Yanxiao itu? Ia berhasil menaklukkan sebuah kota hanya dalam waktu setengah tahun dalam kondisi yang sulit. Pada dasarnya, itu adalah tamparan keras di wajahnya. Semua elit yang pernah ia bantu selama bertahun-tahun telah kembali dengan kegagalan, namun Shen Yanxiao, satu-satunya orang yang sengaja ia buat sulit, berhasil dengan cara yang paling dendam. Meskipun dia gembira karena Kekaisaran Longxuan akhirnya mendapatkan pijakan di tanah terlantar, dia merasa kesal karena telah dengan sengaja mempersulit Shen Yanxiao. Pada saat itu, pangeran dan guru negara ditahan di Sun Neversetts. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara Kaisar dan Shen Yanxiao sama sekali tidak harmonis. Namun, karena kota itu berhasil dibangun, sebagai Kaisar, ia harus menunjukkan rasa terima kasihnya. Akan tetapi, dia masih merasa terkekang. Akan jauh lebih baik jika itu orang lain. Mengapa gadis kecil itu begitu menantang surga? Dulu dia pernah membuat Shen Yanxiao banyak masalah. Bahkan jika Sun Neversetts sudah rampung, dia tidak cukup bermuka tebal untuk pergi ke sana dan menghadapinya. Keempat negara tersebut memiliki sikap yang jelas terhadap tanah terlantar. Para penguasa kota yang ditugaskan di tanah terlantar memiliki otonomi penuh atas kota mereka. Akan tetapi, meskipun kewarganegaraan mereka masih sama, mereka, sebagai penguasa, sama sekali tidak memiliki kendali atas apa yang terjadi di kota-kota tersebut. Jika para penguasa kota senang, mereka akan bersahabat dengan negara asal mereka, dan bersama-sama mereka akan menikmati sumber daya alam bersama. Jika mereka tidak senang, mereka akan menduduki gunung emas itu dan memerintahnya sendiri, dan tidak ada yang dapat mereka lakukan sebagai penguasa. Kaisar bisa merasakan migrain datang. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan bersikap tidak baik terhadap Shen Yanxiao. Jika dia tahu bahwa gadis kecil dari keluarga burung vermilion itu sangat menantang surga, dia tidak akan peduli jika dia seorang penyihir. Sebaliknya, dia seharusnya mendukungnya dengan segala yang dimilikinya. Pada akhirnya, itu semua salah Shen Duan karena datang kepadanya dan memberinya ide bodoh seperti itu. Ya, itu semua salahnya. Bab 812, Pembukaan Kota 2. Kaisar Kekaisaran Longxuan terlihat mondar-mandir di aula utama istana dengan ekspresi muram. Namun, tidak ada yang mengerti mengapa. Semua orang merasa bahwa dia sangat bangga dengan selesainya Sun Neversetts, tetapi mereka tidak tahu tentang kepahitan batinnya dan penyesalan mendalam yang perlahan-lahan mencekiknya secara internal. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Kaisar kini sangat jelas tentang satu hal, pandangannya yang picik. Namun, betapapun pahit dan enggannya dia tetap harus berpura-pura. Dia tidak bisa membiarkan ketiga negara lain tahu tentang hubungan yang tidak harmonis antara dia dan Shen Yanxiao. Bahkan jika dia dan Shen Yanxiao tidak saling menyukai, mereka tetap harus terlihat harmonis dan penuh kasih di depan ketiga negara lainnya. Akibatnya, Kaisar menangis dalam diam. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan daftar panjang hadiah untuk matahari tak pernah terbenam dan sebuah dekrit untuk mengumumkan kepada seluruh Kekaisaran Longxuan bahwa Kekaisaran Longxuan akhirnya memiliki sebidang wilayah di tanah terlantar. Ketika pengumuman itu dibuat, orang-orang dari Kekaisaran Longxuan akhirnya terbebas dari keraguan mereka. Mendengar berita itu, seluruh negeri bersorak. Mereka akhirnya berhasil. Mereka tidak perlu lagi melihat tanpa daya saat tiga negara lainnya memamerkan diri di tanah terkutuk. Terlepas dari apakah mereka mengenal Shen Yanxiao atau tidak, mereka memuji kecantikan kecil yang membawa kejayaan bagi negara mereka. Banyak warga sipil secara otomatis menganggap Nona Shen ke-7 sebagai idola mereka. Seorang gadis berusia 14 tahun telah mencapai apa yang tidak dapat dicapai orang lain. Seberapa inspiratifkah hal itu? Mereka bangga, gadis itu berasal dari negara mereka.
Di tengah sorak-sorai, ada juga beberapa suara yang tidak selaras. Alasan perbedaan pendapat itu pada dasarnya karena identitas Shen Yanxiao sebagai seorang warlock. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga berpengaruh di Kekaisaran Longxuan, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang bencana yang dibawa warlock ke benua itu. Karena mereka diajari sejak usia muda bahwa warlock adalah iblis dalam kulit manusia, mereka secara alami memiliki prasangka buruk terhadap Shen Yanxiao. Bagi mereka, keberhasilan Shen Yanxiao adalah pertanda bahwa warlock akan segera bangkit ke kekuasaan dan bencana akan segera menimpa. Namun, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menentang Shen Yanxiao di puncak momentumnya saat ini. Bahkan Kaisar pun mengungkapkan niat baiknya terhadap Shen Yanxiao. Tak lama kemudian, teriakan dari warga sipil semakin keras, langsung menutupi suara-suara yang tidak selaras itu. Jika ada yang berani mengkritik identitas Shen Yanxiao sebagai seorang penyihir, mereka akan segera tenggelam dalam ludah warga lainnya. Kekaisaran Longxuan akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Saat melihat Kekaisaran Longxuan membunyikan trompet mereka, 3 negara lainnya jelas tidak senang. Mereka tidak menyangka Kekaisaran Longxuan berhasil membangun kota dalam waktu yang singkat. Menurut informasi yang mereka terima dari pasukan mereka di Tanah Terlantar, Shen Yanxiao baru berada di Tanah Terlantar selama setengah tahun. Baru setengah tahun, dan mereka sudah selesai membangun kota utama. Kecepatan seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah Sun Never Sets selesai, keempat negara kini berkumpul di Forsaken Land, yang berarti persaingan untuk mendapatkan sumber daya di Forsaken Land akan semakin ketat. Tentu saja tidak seorang pun ingin melihat itu terjadi. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kota itu sudah dibangun, jadi mustahil bagi mereka untuk meneruskan rencana mereka. Dengan kesepakatan antara keempat negara, orang pertama yang melangkah keluar dari wilayah mereka akan secara otomatis menjadi sasaran kebencian semua orang. Hampir semua petinggi dari 3 kekaisaran mengutuk Kaisar Kekaisaran Longxuan karena sikapnya yang tidak tahu malu. Dia telah mengirim seorang anak kecil untuk membingungkan mereka sehingga mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka. Pada akhirnya, mereka tertangkap basah. Apakah dia memiliki prinsip moral? Apakah dia tidak tahu bahwa 3 kekaisaran lainnya membutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun untuk membangun sebuah kota kecil? Jika dia berhasil menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun, bukankah dia memberitahu kita bahwa dia lebih baik daripada mereka semua jika digabungkan? Para petinggi ketiga negara yang telah mengejek Kekaisaran Longxuan merasakan wajah mereka bengkak akibat tamparan keras yang mereka terima. Namun, ada satu orang yang lebih gugup daripada yang lain. Di dalam kota iblis fantasi, Gengdi gelisah. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan Shen Yanxiao kepadanya malam itu. Bab 813, Pembukaan Kota 3. Setelah Sun Never Sets selesai, gadis kecil itu akan secara pribadi datang kepadanya untuk berbicara. Gengdi ingin meneteskan air mata darah ketika ia membayangkan bagaimana kedelapan binatang mitologi itu akan segera berdiri di luar kotanya dan memamerkan kekuatan mereka. Bukankah Tabib Agung Junmo mengatakan bahwa dia punya cara untuk membuat Sun Never Sets menderita? Mengapa tidak ada yang berubah sama sekali? Membuat mereka menderita. Demi Tuhan, mereka telah berhasil membangun kota itu. Gengdi membenci Junmo karena dianggap sebagai macan kertas, dan pada saat yang sama, ia mengirim lebih banyak penjaga untuk menjaga perimeter kota iblis fantasi. Ia takut gadis pendendam itu akan membawa 8 binatang mistisnya untuk mengunjungi mereka lagi dengan penuh semangat. Faktanya, Junmo merasa dirugikan. Dia menyerang Sun Never Sets, dan dengan sangat kejam. Namun, efeknya, itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan kota dengan apa yang telah ditanam polisi dan aku? Wajah tampan Junmo pucat pasi. Dia tidak tahu bagaimana rencananya bisa gagal. Sekalipun mereka tidak dapat membunuh Shen Yanxiao dengan rencana kejam seperti itu, mayoritas orang di Sun Never Sets seharusnya sudah berada di ranjang kematian. Namun, tampaknya kecepatan pembangunan tidak terpengaruh sama sekali. Junmo sedih karena dia tidak dapat menemukan kesalahannya. Luo Fan berdiri di depan gurunya dengan ekspresi muram. Semakin Junmo memikirkannya, semakin aneh perasaannya. Ketika dia melihat kebencian di mata muridnya, dia mendesah dalam hati. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu cepat atau lambat. Bukankah ini hanya penyelesaian Sun Never Sets? Aku akan punya banyak cara untuk menghadapinya di masa depan.
Penting untuk menenangkan Luo Fan. Ouyang Huanyu dan pria berjubah hitam telah memastikan bahwa fisik Luo Fan cocok untuknya menjadi subjek uji nomor 11. Subjek uji yang cocok sangat berharga bagi mereka. Dan jika mereka dapat menemukan subjek uji yang kooperatif, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk melakukan pengujian padanya. Selain itu, karena Luo Fan telah menyetujui eksperimen tersebut, mereka sekarang hanya menunggu Junmo untuk memenuhi janjinya untuk membalaskan dendamnya. Jadi tentu saja Junmo tidak ingin terjadi kesalahan apapun saat itu. Aku bisa menunggu. Luo Fan menggertakkan giginya. Dia telah menyaksikan sendiri tindakan gurunya, jadi dia tahu bahwa Junmo tidak berbohong kepadanya. Junmo menghela napas lega. Ia memutuskan untuk berbicara dengan Ouyang Huanyu dan pria berjubah hitam itu nanti untuk melihat bagaimana mereka akan menangani situasi ini. Meskipun Ouyang Huanyu menyuruhnya untuk tidak membunuh Shen Yanxiao, sikapnya terhadap patah sayapnya tidak berubah sedikit pun. Maka, setelah mereka menyusun rencana, ketiga pria licik dan jahat itu tetap terjaga hingga fajar menyingsing untuk merencanakan gerakan selanjutnya melawan Shen Yanxiao. Untuk saat ini, tidak pantas untuk melakukan apapun. Ouyang Huanyu telah mengubah penampilannya. Dia sekarang duduk di kursi dengan penampilan yang anggun. Berita bahwa Sun Never Sets tidak terlalu terpengaruh tidak membuatnya frustrasi. Sebaliknya, hal itu membangkitkan minatnya. Dia sangat menyadari metode Junmo. Karena itu, Shen Yanxiao pasti memiliki beberapa keterampilan untuk dapat menyelesaikan rencana jahat Junmo. Semakin Ouyang Huanyu menganggap Shen Yanxiao sebagai siswa yang menjanjikan, semakin besar pula keinginannya untuk menariknya. Kenapa? Junmo cemas. Meskipun Luo Fan tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan mau menjadi subjek uji coba jika dia tidak menjaga Shen Yanxiao. Namun, dia sudah menyiapkan segalanya untuk transformasi Luo Fan, dan dia hanya membutuhkan tanda "Go" dari Luo Fan. Ouyang Huanyu menyerahkan selembar kertas pada Junmo. Bingung, Junmo mengambilnya dan melihatnya. Junmo terkejut ketika dia membaca apa yang tertulis di kertas itu. Apakah kelima keluarga bangsawan besar Kekaisaran Longxuan bekerja sama untuk pelelangan ini? Selembar kertas yang diserahkan Ouyang Huanyu kepadanya adalah katalog barang-barang yang ingin dilelang oleh rumah lelang Pantom. Katalog itu penuh dengan harta karun yang akan membuat orang ingin ngiler. Bab 814, Pembukaan Kota 4. Yang terpenting, ada barang yang mereka butuhkan dalam katalog. Apakah kamu berniat untuk pergi? Junmo melirik Ouyang Huanyu. Barang itu memang sulit didapat, dan jika mereka mendapatkannya, itu akan bermanfaat untuk eksperimen mereka. Mungkin mereka bisa menggunakannya pada Luo Fan. Ouyang Huanyu menggelengkan kepalanya, namun pria berjubah hitam itu mengambil langkah awal dan berkata, jika dia tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Kau, Junmo mengernyitkan alisnya. Di antara mereka bertiga, pria berjubah hitam adalah yang paling rendah hati. Di permukaan, Ouyang Huanyu adalah kepala sekolah Saint Laurent Academy saat ia menjadi seorang herbalis agung dari dinasti Bulan Biru. Namun, pria berjubah hitam itu telah menyembunyikan dirinya dalam kegelapan selama ini. Namun, pergi juga merupakan ide yang bagus. Setidaknya dia tidak akan menarik perhatian siapapun. Tidak banyak orang yang akan mengenali dan memprioritaskan barang yang kami inginkan. Bahkan jika aku membelinya, aku tidak akan menarik terlalu banyak perhatian, kata pria berjubah hitam itu dengan malas. Tidak ada satupun barang yang dilelang rumah lelang hantu yang merupakan barang biasa, dan barang yang paling menarik perhatian pastinya adalah senjata roh 100 tahun milik keluarga Naga Biru. Demi membeli senjata itu, tidak hanya pasukan di Kekaisaran Longxuan yang mengambil tindakan, tetapi ketiga negara lainnya juga melakukannya. Bila ada banyak barang bagus dalam katalog, barang yang mereka inginkan akan mudah luput dari perhatian, sehingga memudahkannya membeli tanpa menimbulkan kecurigaan. Kalau begitu, kau boleh pergi. Namun, menarik juga bahwa senjata roh 100 tahun akan dilelang di Sun Never Sets. Aku khawatir itu akan menyebabkan pertumpahan darah lagi. Jejak kekejaman melintas di mata Junmo. Setiap senjata roh 100 tahun yang muncul di pasaran berlumuran darah. Dan untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga Naga Biru akan melelangnya di rumah lelang setiap kali mereka membuatnya. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan sambil mencegah bencana menimpa keluarga mereka. Itu tindakan yang cerdas. Meskipun senjata roh 100 tahun telah dilelang kepada penawar tertinggi,
penawar tertinggi jarang akan menyimpannya lebih dari beberapa jam. Ada banyak contoh seperti itu di masa lalu di mana banyak senjata roh 100 tahun telah berpindah pemilik pada hari pelelangan. Dalam beberapa contoh, pembeli asli langsung dibunuh tepat di depan rumah lelang, dengan keluarga mereka segera menyusul ke kuburan mereka. Seorang pria yang kaya raya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kekayaannya adalah orang yang tidak berguna. Siapa di antara mereka yang mampu membeli senjata roh 100 tahun yang bukan ahli terkenal yang memegang kendali atas benua itu? Para ahli biasa tidak akan mampu membelinya. Kenapa? Apakah kamu tertarik? Pria berjubah hitam itu mengangkat alisnya dan menatap Junmo. Jika kamu tertarik, kamu bisa memberiku uang dan aku akan membelinya untukmu. Junmo berkata, betapapun kuatnya tongkat, bagiku itu tetap tongkat. Hanya orang majus dan pendeta yang bisa menggunakan tongkat. Dari mereka bertiga, hanya Ouyang Huanyu yang bisa menggunakan tongkat. Namun, sepertinya Ouyang Huanyu tidak tertarik pada senjata roh 100 tahun. Jangan menonjolkan diri. Sekarang bukan saatnya untuk membuat masalah bagi Shen Yanxiao. Mari kita bicarakan ini setelah kita mendapatkan barang itu. Sembari melakukannya, kita juga bisa menyelidiki situasi di Sun Never Sets. Junmo jarang gagal saat bergerak, jadi pasti ada sesuatu di Sun Never Sets yang tidak kita ketahui. Ouyang Huanyu tidak menyebutkan apapun tentang senjata roh 100 tahun. Seolah-olah harta karun yang diperjuangkan semua orang dengan sekuat tenaga itu hanyalah tongkat kayu di matanya. Aku tahu batas kemampuanku. Pria berjubah hitam itu terkekeh. Jika kamu menemui masalah, bersabarlah untuk sementara waktu. Kamu akan tahu apa yang harus dilakukan setelah itu, kata Ouyang Huanyu dengan tenang. Jejak kesuraman melintas di mata pria berjubah hitam itu. Meskipun barang itu tidak terlalu terkenal, mereka tidak dapat menjamin bahwa seseorang tidak akan membeli untuk kesenangan mereka sendiri. Intinya, Ouyang Huanyu memberitahu pria berjubah hitam itu untuk tidak terlalu banyak berkonflik dengan orang lain untuk menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya melalui cara yang sah, mereka akan menggunakan cara yang sedikit lebih licik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bab 815, Batu Susu Mutiara, 1. Harus dikatakan bahwa senjata roh 100 tahun sangat menarik bagi orang-orang. Meskipun pelelangan akan diadakan di tanah terlantar, di mana bahaya mengintai di mana-mana, masih ada sekelompok orang yang tak kenal takut yang siap berangkat menuju matahari tak pernah terbenam. Tangan para penguasa berbagai negara menjadi lemah setelah menyetujui begitu banyak izin untuk memasuki tanah terlantar. Selain Kekaisaran Longxuan, 3 negara lainnya telah membangun kota-kota mereka di tanah terlantar, sehingga warga mereka dapat dengan mudah memasuki tanah terlantar tanpa izin. Namun, tujuan mereka bukanlah kota mereka, tetapi wilayah yang dikuasai Kekaisaran Longxuan. Dengan demikian, orang-orang yang bukan dari Kekaisaran Longxuan harus mendapatkan izin dari para penguasa mereka sebelum mereka dapat memasuki bagian tanah terlantar yang dikuasai Kekaisaran Longxuan. Jika tidak, masalah apapun akan memicu perselisihan antara keempat negara. Kerajaan ketujuh tidak memiliki raja karena terdiri dari 7 negara kecil yang bekerja sama. Simbol kekuasaan tertinggi adalah Dewan Tetua, dan setiap negara akan mengirim perwakilan ke dewan tersebut. Aliansi Dewa Angin dibentuk oleh 5 kelompok tentara bayaran terkuat di benua Brilliance. Meskipun mereka tidak memiliki raja, mereka memiliki pemimpin dari kelima kelompok tentara bayaran tersebut yang membentuk aliansi satu sama lain. Tentu saja, sebagai negara yang dipenuhi tentara bayaran, kekuatan tempur mereka tidak lemah. Yang ingin menangis adalah Kaisar Dinasti Bulan Biru dan Kaisar Kekaisaran Longxuan. Keduanya bertarung sendirian dalam pertempuran siapa yang bisa menandatangani izin lebih cepat. Jika mereka tidak menandatanganinya dengan cukup cepat, maka senjata roh 100 tahun kemungkinan besar akan berakhir di tangan negara lain. Mereka tidak ingin melihat itu terjadi, jadi mereka hanya bisa mengabaikan rasa kantuk mereka dan menandatangani izin mereka secara berkelompok hingga fajar menyingsing. Keduanya kehilangan berat badan setelah 3 hari terus-menerus menandatangani dan tangan mereka kram karena memegang pena. Dari situlah orang bisa melihat betapa megahnya pelelangan itu nantinya. Dan itulah yang diinginkan Shen Yanxiao. Namun, saat ini dia sedang tidak ingin peduli dengan berapa banyak orang yang akan hadir dalam pelelangan tersebut. Yan Yu dan Yang Si telah mengatur berbagai harta karun untuk dilelang, dan sebagai pemilik banyak barang dalam katalog, Shen Yanxiao harus pergi dan melihatnya juga. Meskipun ada banyak barang untuk dilelang,
sebagian besar diambil oleh keluarga burung vermilion. Meskipun rumah lelang Phantom akan mengambil persentase tertentu dari keuntungan sebagai dana, sebagian besar uang akan dikembalikan kepada pemilik harta karun tersebut. Kesempatan untuk menghasilkan uang ini sangat langka, jadi Shen Yanxiao sama sekali tidak ingin melewatkannya. Dia telah terkurung di rumahnya selama 5 hari untuk memproduksi sejumlah ramuan tingkat tinggi untuk pelelangan. Ramuan biasa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan bergengsi seperti itu. Namun, Shen Yanxiao adalah seorang herbalis tingkat lanjut, dan ramuan tingkat lanjut tidak akan dijual dengan harga terlalu murah. Selain itu, ramuan tingkat lanjut yang ia buat adalah barang yang sangat dicari sehingga ia tidak khawatir tidak akan ada pasar untuk ramuan tersebut. Saat Shen Yanxiao berjongkok di gudang, memandangi deretan harta karun langka, tangannya hampir kram karena gatal. Bahkan sebagai dewi pencuri yang profesional, tetap saja merupakan tantangan bagi kegigihannya untuk melihat begitu banyak harta yang tidak dapat dicurinya. Item utama untuk lelang ini adalah senjata roh 100 tahun. Qixia telah mengatur agar lelang itu dilaksanakan di akhir. Semua item juga telah diatur sesuai dengan nilainya. Yan Yu memegang tagihan dan melihat kumpulan harta karun itu dengan tenang. Sekalipun ditata berdasarkan harga, tidak ada satupun barang di dalam ruangan itu yang nilainya kurang dari 10.000 koin emas. Barang-barang dengan kualitas terendah adalah beberapa permata, yang masing-masing berukuran sebesar telur merpati. Barang-barang ini juga dianggap sebagai harta karun langka di benua Brilliance. Sayangnya, dibandingkan dengan harta karun langka lainnya, barang-barang ini dianggap sebagai barang biasa. Shen Yanxiao telah menjadi pencuri selama bertahun-tahun sehingga ia perlahan-lahan mengembangkan sepasang mata tajam seorang penilai. Pengetahuannya sebanding dengan seorang ahli dalam hal menentukan kualitas sebuah permata. Dia mengeluarkan beberapa kotak permata dan duduk di tanah sembari melihat-lihat isinya.